Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan belum? Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, coba ibu absen dulu. Ahmad Miftahul Firdaus, Al-Khalifi Supriyatna, Al-Maira Azahra Putri, Dawis Aldiano, De Gita Bunga, Desta Pratama, Dian Ayu. Oh ada, ini ya, ada. Dimas Dwi, Dinda Naira, ada. Farel, Vita Maharani, Ilham Ansis, ya. Liben Habibillah, ada. Maryam Ifrahni, Rehan Fauzi, Nuraisa, Rizka Dwi, ya. Salva Safaren, Suherni, ada. Wasniah Wiratna. Oke, hadir semua ya. Ya, sekarang ketua kelasnya pimpin doa dulu yuk. Maju. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul yafqahu qawli raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, udah. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Berdiri yuk. Yuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
selesai. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Anak-anak di sini suka makan buah tidak? Suka. Oke. Ada yang tidak suka buah? Ngacung, ada yang tidak suka? Nggak ada, semuanya suka. Buah apa yang disukai? Apa? Pepaya, melon, pir, pisang, durian. Ya, banyak ya. Ada yang suka semangka, ada yang suka durian, ada yang suka pisang, ada juga yang suka pepaya, apel. Ya, kalian tahu tidak kalau buah itu adalah bagian dari tubuh tumbuhan. Seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga punya anggota tubuh. Iya, punya anggota badan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang anggota tumbuhan. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk sama-sama. Kalian ikut tepuk tangan ya. Ibu yang nyanyi, kalian yang tepuk tangan. Kalau kau suka nangka, tepuk tangan. Kalau kau suka anggur, tepuk tangan. Kalau suka pepaya, mangga dan rambutan, kalau kau suka semua, tepuk tangan. Oke. Siap belajar? Siap, ya. Oke. Sekarang hari ini kita belajar tentang, nih, kalian tahu dulu ya tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, sebentar ya, Ibu bacakan ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis bagian utama tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang bagian tumbuhan melalui kegiatan proyek bersama. Sebelum dimulai, kita simak video dulu. Ya. Ayo perhatikan semuanya. Yuk, dengarkan ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Yuk, dengarkan. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah.
Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis Yo, perhatikan dan juga ya. sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah Yo, berkembang Maryam, biak perhatikan. akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. You're welcome. Sudah ya? Coba. Tadi bahas tentang apa tadi? Adobe Creative Cloud enables me to work Bahas myself tentang on lots of different. tubuh tumbuhan. Tubuh tumbuhan punya apa aja? Punya akar, batang, bunga. Sebelum bunga apa? Daun. Terus biji. Buah dulu. Iya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kalian tahu artinya tumbuhan apa? Tahu nggak? Coba sebelum itu ibu tanya dulu. Tumbuhan itu termasuk apa? Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? Ada tiga. Yang pertama hewan, manusia, tumbuhan. Nah, tumbuhan punya anggota tubuh. Yang hari ini kita bahas adalah bagian tubuh tumbuhan. Ya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi atau membuat makanannya sendiri. Seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga punya anggota tubuh. Apa saja anggota tubuhnya? Yuk kita simak.
Ya, bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama nomor 1 adalah akar. Mana akar? Akar yang ada di bawah permukaan tanah. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Selanjutnya ada bunga. Terus buah dan terakhir biji. Oke. Selanjutnya ya, yang kita bahas pertama adalah akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Apa fungsinya akar? Fungsi akar apa? Menyerap air dan garam mineral dari tanah. Menyimpan cadangan makanan. Alat pernapasan. Jadi kalau manusia alat pernapasannya menggunakan hidung, kalau tumbuhan menggunakan akar. Jenis akar ada 2. Akar serabut dan akar tunggang. Ini gambar akar tunggang dan akar serabut. Yang ini bagian-bagian dari akar. Ada rambut akar, ada tudung akar, leher akar, cabang akar, serabut akar, ujung akar. Selanjutnya kita bahas adalah batang. Anggota tubuh nomor 2. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang mendukung struktur tumbuhan dan berperan dalam transportasi zat-zat penting. Apa fungsinya batang? Menopang tubuh tumbuhan dan ya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Air yang diserap dari tanah oleh akar naik ke atas melalui batang. Lalu batang ini yang akan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jenis akar ada 3. Yang pertama, batang berkayu, batang basah, batang rumput. Ini contoh batangnya. Dan yang sebelah sini adalah bagian dari batang. Ada epidermis, ada cortex, ada xilem, ada phloem ya. Selanjutnya nomor 3, bagian tubuh tumbuhan daun. Apa itu daun? Daun adalah bagian tubuh tumbuhan yang berbentuk helaian atau lembaran yang berwarna hijau dan berperan penting dalam kelangsungan hidup tumbuhan. Dari mana makannya tumbuhan? Dari daun. Apa? Nih, lihat, baca fungsinya. Sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, alat pernapasan dan penguapan melalui mulut daun. Ya, Ibu, apa fotosintesis? Bu, ada yang tahu fotosintesis? Pembuatan makanan Iya, proses pembuatan makanan sendiri. Jadi tumbuhan itu makannya bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya melalui proses fotosintesis. Ya, di mana terjadinya? Fotosintesis terjadinya di mana? daun. Di daun, betul. Selanjutnya jenis tulang daun. Tulang daun ada 4. Yang pertama daun mirip, daun melengkung, daun sejajar. Daun menyirip itu contohnya ya, tumbuhan nangka, mangga, jambu itu bentuknya menyirip. Menyirip tuh nih contohnya nih, menyirip tuh. Ya, tulang daunnya tuh lurus ke bawah. Selanjutnya daun menjari. Daun menjari contohnya adalah tumbuhan singkong pepaya yang bentuk daunnya kayak jari ya. Nih yang kedua ini namanya
daun menjari. Selanjutnya daun melengkung. Contohnya ada genjer. Tahu genjer? Ya, biasanya dimakan pakai sambal. Ya, sama nasi ditumis itu enak. Genjer atau sirih itu contoh daun melengkung. Oh, ya. Selanjutnya daun sejajar. Apa contohnya? Padi, jagung, tebu. Biasanya bentuk daunnya itu lurus dan Di tangannya tulangnya juga lurus. Tahu tanaman padi? tahu. Ya, yang suka ke sawah pasti tahu. Bentuknya lurus, panjang, lalu tulangnya ada tuh. Panjang, lurus ya. Kalau daun nangka kan lurusnya ke bawah gini kan. Tuh, ya kan? Kalau padi itu ke atas lurusnya, sejajar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Sudah ada apa aja tadi? Akar, batang, daun. Berarti setelah ini apa? Bunga. Coba kita lihat. Ya, bunga adalah bagian tubuh tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan dan penyerbukan. Fungsi bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, menarik serangga. Yang ketiga, ya. Apa itu, Bu? Alat perkembangbiakan. Kalian manusia kalau ingin punya anak harus menikah, kawin antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan yang melakukan perkawinan itu adalah iya, betul. Ada putik dan benang sari. Nah, ini adalah bagian dari bunga. Yang ini tangkainya, ini kelopaknya, ini putik nih. Yang ini benang sari dan yang cantik ini mahkota. Ya. Apa yang berkawin pada bunga? Benang sari dan putik. Apa itu benang sari? Yang Ada yang tahu? Iya, sel kelamin jantan. Kalau putik apa? Sel kelamin betina, betul. Selanjutnya jenis bunga ada dua. Yang pertama bunga sempurna. Iya, betul. Apa tuh, Bu, bedanya, Bu? Ada yang tahu bedanya? Bunga sempurna, bunga yang memiliki benang sari dan putik. Ya, alat kelaminnya lengkap. Selanjutnya, kalau bunga tidak sempurna apa? Iya, memiliki salah satu alat kelamin saja. Bisa putik saja atau benang sari saja. Ya, oke. Yang ini menarik serangga. Ya, menarik serangga. Serangga datang hinggap ke bunga, lalu bunganya diserbuk oleh serangga. Nanti itu si putik dan benang sarinya kawin. Setelah kawin kan hamil kalau manusia ya. Iya. Nah, kalau bunga nanti hamilnya bentuk apa? Setelah hamil bentuk buah. Buah yang akan kita makan. Oke, lihat. Buah adalah bagian tubuh tumbuhan yang terbentuk setelah proses perkawinan antara benang sari dan putik. Fungsi buah, apa fungsi buah? Melindungi dan membungkus biji yang berada di dalamnya. Yang kedua, yang ketiga, ya, jenis buah ada dua. Yang pertama buah sejati, yang kedua buah semu. Apa itu buah sejati?
terbentuk dari bakal buah. Contohnya mangga, paya, ya, dan lain sebagainya. Buah semu terbentuk dari bagian lain bunga seperti tangkai, kelopak, dasar bunga. Contohnya jambu mete, nangka, nanas, stroberi. Ya. Pohon nangka buahnya di mana? Nempel di mana? Di batang. Betul, ini contoh dari buah semu. Kalau mangga kan di tangkai kan? Terakhir, biji. Biji adalah bagian tubuh tumbuhan yang terdapat di dalam buah. Fungsi biji tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, dapat ditanam kembali agar menjadi tumbuhan baru. Kalau kalian makan nangka, ya nggak ada bijinya, nanti ada nangka baru nggak? Bisa nggak muncul lagi nangka barunya? Nggak bisa. Kenapa? Karena karena biji itulah yang akan jadi tanaman baru berikutnya. Ya, jenis biji ada dua, biji terbuka dan biji tertutup. Contoh biji terbuka apa contohnya? Palem. Iya, melinjo. Ya, pokoknya bijinya ada di luar. Kalau biji tertutup contohnya semangka, pepaya, jeruk, iya melon, apel, pokoknya yang dibungkus oleh buah. Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang waktunya kerja kelompok. Tapi sebelum kerja kelompok kita ice breaking dulu yuk. Yuk berdiri dulu, berdiri. Berdiri semuanya. Siap. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tanpa henti. Oke, duduk. Ya, sekarang ibu bagi jadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang ujung ini. Yang kedua kelompok tengah. Yang ketiga kelompok sebelah kanan ibu. Ya, oke? Ya. Sekarang ibu bagikan kertas asturo masing-masing. Nanti dulu. Masing-masing kelompok nanti dapat 1. Dengarkan tugasnya. Ayo, halo semuanya. Dengarkan dulu tugasnya. Nanti kalian tulis di kertas asturo ini pikiran kalian, tuangkan ke dalam asturo ini. Ya, tahu peta konsep kan? Ya, kalian rangkum tuh yang tadi Bu jelaskan, tuangkan ke dalam sini. Ya, oke? Apa? Boleh. Ada spidolnya, bawa spidol ya. Oke. Boleh arahnya. Nih, kelompok 3. Silakan dibuat semenarik mungkin. Jangan lupa ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ya. Waktunya untuk membuat ini waktunya 10 menit. Nanti selebihnya untuk presentasi ya. Nanti kalau udah selesai presentasi ya ke depan. Iya, gantian boleh. Salah satu boleh, silakan. Ayo. Ayo, nggak apa-apa, nanti tuangkan semua ide yang ada di pikiran kalian, tuangkan ke sini. Iya, benar. Ayo, silakan dibuat.
Judulnya bagian tubuh tumbuhan. Ditulis dulu baru di kotak, ya. Tulis dulu baru kotak, biar muat. Nanti kalau kotak dulu nggak muat. Ya. Tadi apa saja bagian tubuh tumbuhan? Ya, ingat-ingat ya. Dan fungsinya. Ya. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, baru di kotak. Nah, biar muat. Iya. Boleh bentuknya bulat, boleh bentuknya, ya betul. Sip, bagus. Anggota tubuhnya jangan lupa ditulis dulu. Ayo, anggota tubuhnya apa? Anggota tubuh tumbuhan. Ayo, tulis namanya ya. Jangan langsung fungsi, tulis dulu nama anggota tubuhnya apa. Kesini juga boleh nih, masih banyak lebar. Ya. Ini dulu, garis dulu yang gede. Nah, sip. Boleh. Apa-apa kan masih longgar ya. Nah, sok yang pertama apa namanya? Ya. Akar, betul. Akar apa? Boleh berjauhan kan melebar tuh. Ya, boleh berjauhan. Nggak apa-apa kalau udah terlanjur, nggak apa-apa. Nanti berikutnya agak jauh. Berikutnya lagi agak jauh, berdekatan lagi, boleh. Iya, boleh di situ. Atau ke bawah nanti ke sini boleh. Tarik lagi aja garisnya. Boleh. Ya boleh. Nanti fungsinya di bawahnya. Iya. Kasih nomornya tuh. Batang 2. Batang yang 2. Ya, garis. Yang menarik ya. Ya. Nanti baru di kotak ya. Nggak di kotak juga nggak apa-apa sih. Maunya di kotak boleh, terserah kelompok satu. Maunya gimana? Boleh di kotak. Boleh warna lain boleh, warna hitam boleh. Ya.
Boleh, sok. Ini sore biru. Aduh. Ya, boleh. Grogi ya, Alifi. Dilihatin ibu. Selanjutnya, siapa yang mau nulis? Atau salah satu aja? Sok. Kelompok 3 bagus tuh. Ayo, kelompok lain semangat. Apa fungsinya akar? Apa? Ya, ya betul. Sip. Ya. Bagus. Untuk sini. Iya. Jelek ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Ini juga. Masih kan? Kotak. Terjadinya. Tempat. Terjadinya udah terjadi. Boleh sama aja. Proses. Nggak apa-apa, dikasih tempat juga boleh di sini. Foto. Proses foto. Proses fotosintesis. Sintesis. Ya, sininya tulis. Ini ya ditulis dulu tadi apa yang ketinggalan. Ya. 4. Ya, sak di kotak biar rapi. Ada berapa? Apa? Iya. Tempat terjadinya apa? Proses apa? Iya betul. Pinter-pinter ya. Mantap. Kenapa angkanya di belakang? Ya nggak apa-apa sih. Ayo, apa? Bagian bunga. Apa fungsinya bunga? Putih mong apa sih? Ada. Ayo, apa fungsi bunga? Alat 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 apa? Alat perkembangbiakan bunga. Itu tulisan fungsinya nggak kebalik. Fungsi di sini. Ini kan nama bagian nih. Iya. Apa-apa coret aja fungsinya di sebelahnya. Alat perkembang biakan. Biaka di situ Kak, perkembang biakan. Nah, iya betul.
Ini udah betul. Tinggal di sininya. Perkembangbiakan. Nah, apa? Perkembangbiakan apa dong? Nah, tumbuhan. Betul. Baru di kota. Ya. Ini bare buah. Aku yang biji. Nah terus Dinda apa? Sok. Nggak apa-apa. Dinda nggak kebagian ya udah nggak apa-apa. Pinggir. Apa Din? Habis ini apa Din? Buah. Buah. Iya. Apa fungsinya buah? Untuk melindungi dan menghapus biji Iya. yang Betul. ada di dalam. Hai Mariam yang sopan. Ayo. Susah. Ayo. Nah, tinggal digeser aja ini. Ini sampai mana? Apa? Iya, boleh. Wah. Nah, boleh sama aja. Melindungi dan Biji motor. ayo Rehan. Iya, ayo ikut. Apa fungsi daun Rehan? Fotosintesis. Nah, jangan sampai salah. Dan membungkus Biji di dalamnya. Biji di dalamnya. Apa sekarang biji? Di dalam. Udah. NGA. Ayo terakhir apa? Tulis kelompoknya nama-namanya juga ya. Namanya juga. Ya, ya. Boleh di bawah. Boleh tulis kelompoknya di atas, boleh nama-namanya di bawah atau di bawah semua boleh. Di atas semua juga. Sok, boleh. Ya, tulis. Siapa aja anggotanya? Kelompok 1, nama. Di sini boleh. Nanti ganggu nggak pas presentasi? Enggak. Ya udah boleh, di sininya boleh. Nih, sininya aja boleh. Ya. Siapa aja? Sok muter aja, muter, nggak apa-apa. Degita,
Tulis semua ya. Aisyah dikit tuh pertama. Ya nggak apa-apa. Ini Nuraisa loh namanya. Ya. Apa-apa sok Nuraisa berarti. Dia diurut aja ke sini nanti muter. Nuraisa. Terus apa lagi? Nih, Nuraisi. Nuraisa tuh nggak ada Y-nya. Udah? Mana? Coba lihat. Coba sini lihat dulu. Ya, udah betul. Ya, sekarang tulis nama kelompoknya. Nah, nama-namanya anggota. Kenapa? Fungsi buah ada yang ingat? Buah membungkus dan udah. Maryam, kakinya Maryam. Dian Ayu, udah ditulis. Ya, tulis. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Apa? Kenapa? Ya udah. Koma, iya, koma. Boleh pakai koma, boleh pakai strip. Ya, strip boleh. Udah. Ya, udah. Sudah? Biji apa biji? Membungkus dan melindungi apa? Buah tuh melindungi apa? Nah. Sudah? Ya nanti nunggu kelompok 3. Nanti ya. Habis ini nanti kita presentasi masing-masing kelompok maju. Ya nanti. Apa? Biji apa? Untuk ditanam kembali. Iya. Sudah semua? Kelompok 3 sudah? Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok 2 maju. Yuk. Ya, boleh. Ayo maju semua. Gak apa-apa, ayo. Ayo, kelompok 3-nya udah belum ini? Sudah kan? Sudah selesai kan? Ya, sekarang tolong kelompok 2 mau presentasi, ya, dengarkan. Kelompok 2 mau presentasi, kelompok lainnya mendengarkan, menyimak, nanti siap-siap untuk berkomentar, ya. Ayo, silakan kelompok 2. Yang pertama, keserakahan. Fungsi makan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Masa iya dorong
dorongan. Fungsi batang menopang tumbuh-tumbuhan. 3. Fungsi daun tanpa terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis. Iya, terus Bunga. Alat fungsi bunga alat perkembangbiakan tumbuhan. 5. Buah. Fungsi buah melindungi dan membungkus bibit di dalamnya. 6. Biji untuk ditanam kembali. ya, sudah. Coba lihat model peta konsepnya. Kelompok lain silakan berkomentar. Kelompok 1 dulu. Lihat kelompok 2 gimana? Lumayan. Kelompok 3 gimana? Bagus, lumayan. Oke. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa lagi? Ya, kelompok 1 silakan maju. Sini di tengah, Al-Khalifi di tengah. Di tengah sini, di tengah, di tengah. Di tengah, sini pegang. Nah, ya. Apa? Ayo kelompok lainnya perhatikan. Ya, siap. Lihat dulu bentuk peta konsepnya. Gimana komentarnya? Ya. Ya, presentasinya bagaimana? Bagus. Sekarang silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok terakhir maju. Ayo, Maryam, duduk. Ayo Rehan, siap. Ibu ya, pegang yang benar. Lagi presentasi. Ayo Rehan. Ayo. Ya, ayo kelompok 1 dan kelompok 2 berkomentar gimana bentuk dari peta konsepnya bagaimana? Bagus. Presentasinya bagaimana? Bagus. Ada yang perlu ditambahkan nggak tuh? Ada ya? Ya, udah. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Ya, sudah presentasi semua ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sekarang silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Fokus, terlalu. Ayo dengarkan.
Kita sudah mempelajari bagian tubuh tumbuhan ya. Tadi bagian tubuh tumbuhan apa saja? Yang pertama ada akar, yang kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, ya, biji. Fungsi akar menyerap air dan dari tanah. Yang kedua, batang apa fungsinya? Menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga, daun apa fungsinya? Keempat, terjadinya fotosintesis. Yang keempat, apa? Empat, anggota tubuh yang keempat apa? Bunga apa fungsinya? Iya, sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima, buah apa? Melindungi dan membungkus biji yang ada di dalamnya. Yang terakhir, apa? Untuk ditanam kembali. Sip, ada pertanyaan? Ada. Semuanya sudah paham? Paham ya? Sekarang waktunya kita enggak dong. Mengisi soal. Siap ya? Ibu bagikan. Jangan lupa diberi nama Nuraisa, Pegita, Gawis, Almaira, Idos, Dian Ayu, Ilhamansis. Nanti ya kasih nama. Kenapa? Belum. Kerjakan masing-masing ya. Ayo kerjakan masing-masing. Sudah. Udah. Udah, ya.
sudah dikumpulkan? Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah, Ada ini ada ini. Balik dunia. Ayo Dimas duduk kembali. Ayo sudah. Kelompok 1 ada yang belum? Berapa orang lagi? 4 orang lagi. Yang kelompok 2 sudah semua? Sudah. Belum, oke. Yang sebelah sana sudah? Yang sudah boleh dikemasi bukunya. Apanya? Sudah, ayo Salva sama Rehan. Sudah semua? Ayo, siapa itu? Rehan sama siapa lagi yang belum? Salva. Ayo, siap. Ayo, duduk. Sudah semua ya? Ya. Ayo dikemasi dulu. Masih dulu dipakai tasnya. Dengarkan, Ibu mau tanya untuk kelas 4, Ibu mau tanya.
Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Kalau kalian happy, angkat tangannya begini. Kalau kalian biasa aja, begini. Kalau kalian sedih, begini. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, senang. Oke. Kalian happy belajar tadi? Belajar tadi happy? Ya, happy ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Oke. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang proses fotosintesis ya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya ya. Sekarang pembelajarannya sudah selesai, waktunya pulang. Sebelum pulang kita ice breaking dulu lalu berdoa. Ayo siap, berdiri dulu, fokus ya, fokus. Kalau ibu bilang mata, kalian pegang leher. Kalau ibu bilang telinga, kalian pegang hidung. Ibu bilang mata apa tadi? Leher. Kalau ibu bilang telinga, hidung. Ya. Kalau ibu bilang leher, mata. Siap. Mata. Telinga. Leher. Mata. Telinga. Leher. Mata. Telinga. Leher. Mata. Telinga. Leher. 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 Mata. Telinga. Leher. Tuh kan, oke, tepuk tangan dulu. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan bagi kalian. Ya, sekarang waktunya pulang. Silakan ketua kelasnya maju, dipimpin doa kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ide Gita.